Perkenalkan, nama saya Angel Violina Sipautar, NIM 2105112535. Di sini saya akan membuat video tentang model penelitian R&D. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Model-model yang terdapat dalam penelitian R&D. Yang pertama adalah model CAM. Model CAM ditemukan oleh Gerard Camp, J.R. Morrison, dan S.M. Ross, berlangsung dari berbagai titik siklus yang tidak memiliki titik awal yang mengharuskan pengembangan melalui aktivitas pengembangan. Semua aktivitas pengembangan saling berhubungan secara langsung dengan aktivitas revisi produk yang dikembangkan. Aktivitas pengembangan model CAM ini terdiri atas 10 langkah yang lentur dan saling bergantung. Maksudnya, keputusan yang dikenakan pada satu langkah dapat mempengaruhi langkah lainnya pada satu sisi, dan pada sisi lain langkah-langkah yang dilakukan dapat maju mundur berdasarkan langkah awal pengembangan. Menurut CAM, 10 langkah pengembangan yang lentur dan saling bergantungan itu adalah: 1. Identifikasi kebutuhan belajar. Yang kedua, pemilihan topik atau tugas. Yang ketiga, identifikasi karakteristik pembelajar. Yang keempat, identifikasi isi dan analisis tugas. Yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Yang keenam, perancangan kegiatan belajar mengajar. 7. Pemilihan sumber-sumber belajar. 8. Penetapan faktor pendukung. 9. Evaluasi belajar. Dan yang terakhir adalah prates. Yang kedua adalah model Dick and Carey. Model pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1990 memandang aktivitas pengembangan sebagai salah satu komponen sistem pengajaran yang terkait langsung dengan komponen sistem pengajaran lainnya. Aktivitas pengembangan ini merupakan langkah sistematis dan terorganisasi secara ketat yang menggambarkan urutan prosedur pengembangan dan hubungan antar komponen secara serial. Menurut Dick and Carey, prosedur pengembangan dan hubungan antar komponen tampak pada 10 langkah pengembangan, yaitu analisis kebutuhan belajar, analisis pembelajaran, analisis karakteristik pembelajar dan konteksnya, perumusan tujuan umum dan khusus pembelajaran, pengembangan instrumen asesmen, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan dan pemilihan bahan pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan penilaian formatif, pelaksanaan revisi bahan pembelajaran, dan perancangan dan penilaian sumatif. Ke-10 langkah tersebut mengikuti alur berurutan secara prosedural, tidak dapat diacak langkah-langkahnya. Yang ketiga, model Smith dan Dragan. Model Smith dan Dragan merupakan model sistem pembelajaran mengacu pada proses sistematis dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran ke dalam perencanaan bahan dan aktivitas pembelajaran. Menurut Smith dan Dragan, pembelajaran merupakan proses penyajian informasi dan aktivitas yang memberikan kemudahan dan fasilitas bagi suatu pencapaian yang diharapkan peserta didik berupa tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses pengondisian kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada belajar peserta didik. Dalam konteks penelitian dan pengembangan, pandangan Smith dan Dragan ini tampak pada tahap-tahap pengembangan yang meliputi analisis konteks pembelajaran yang mengacu analisis kebutuhan dan karakteristik lingkungan pembelajaran. Yang kedua, analisis karakteristik pembelajaran yang mencakup persamaan dan perbedaan pembelajar, latar belakang kemampuan pembelajar, dan implikasi karakteristik pembelajar terhadap desain pembelajaran. Yang ketiga, analisis tugas pembelajaran yang mencakup analisis tujuan pembelajaran, bentuk-bentuk tugas, strategi belajar, dan pembelajaran dan perbedaan tipe-tipe pembelajaran. Yang keempat adalah penilaian kinerja pembelajaran yang mencakup tujuan penilaian, desain penilaian, dan model penilaian kemampuan belajar. Yang keempat adalah model 4D. Model 4D yang dikemukakan oleh Tyagarajan, Semel, dan Smell merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Model 4D ini memiliki siklus pengembangan yang terdiri atas 4 tahapan pengembangan, yaitu
pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Yang pertama, tahap pendefinisian meliputi analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap perancangan terdiri atas penyusunan teks, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Yang ketiga, tahapan pengembangan terdiri atas penilaian ahli dan uji coba terbatas. Dan yang keempat adalah tahap penyebarluasan terdiri atas uji validitas, pengemasan, dan pengadopsian. Tahap-tahap pengembangan dalam model 4D tersebut terfokus pada usaha mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan model sistem pembelajaran. Yang kelima, model Board dan Gall. Model Board dan Gall memaknai penelitian dan pengembangan sebagai proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dengan mengikuti langkah-langkah siklus, prosedural, dan deskriptif. Penelitian dan pengembangan meliputi kajian produk yang dikembangkan, pengembangan produk berdasarkan temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar penggunaan produk, dan revisi produk berdasarkan hasil uji lapangan. Langkah-langkah model pengembangan R&D menurut Board and Gall yang pertama adalah Research and Information Collecting atau studi pendahuluan. Yang kedua, Planning atau perencanaan. Tiga, Develop Preliminary Form of Product atau pengembangan rancangan produk awal. 4. Preliminary Field Testing atau uji lapangan awal. 5. Main Product Revision atau revisi produk awal. 6. Main Field Testing atau uji lapangan utama. 7. Operational Product Revision atau revisi produk kedua. 8. Operational Field Testing atau uji kelompok. 9. Final Product Revision atau revisi produk akhir. 10. Dissemination and Implementation atau diseminasi dan implementasi. Yang keenam adalah model 5 tahap atau mantap. Model mantap adalah modifikasi dari tahapan hasil rancangan Board dan Gall yang diklusterkan kembali berdasarkan perbedaan jenis penelitian pada masing-masing tahap. Model mantap ini terdiri dari 5 tahap utama dalam penelitian dan pengembangan, yaitu yang pertama, tahap penelitian pendahuluan. Yang kedua, tahap pengembangan model. Yang ketiga, tahap validasi model. Yang keempat, tahap uji efektivitas. Yang kelima, tahap diseminisasi. Pengklasteran kembali ini semata-mata hanya untuk memudahkan bagi para pengguna metode penelitian dalam memahami prosedur R&D, khususnya bagi para pemula. Yang ketujuh ada model RDR. Model RDR atau Research Development Research merupakan model linear dan sirkular yang melihat pengembangan sebagai tahap-tahap menuju terwujudnya produk pengembangan. Sesuai dengan namanya, model ini memiliki 3 kegiatan pokok, yaitu pengembangan yang ringkas, yaitu melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan perangkat produk, dan melakukan uji keefektifan produk. Penelitian pendahuluan digunakan untuk memperoleh informasi awal kebutuhan, kondisi lapangan, dan kelayakan pengembangan produk. Hasil studi pendahuluan ini digunakan untuk merancang dan mengembangkan produk. Setelah itu, rancangan produk diuji keefektifannya. Dalam mode RDR, uji keefektifan produk merupakan kegiatan amat penting karena tujuan pokok pengembangannya adalah mengembangkan produk dan menguji keefektifan produk. Model R2D2. Model R2D2 atau Reflective Recursive Design and Development Model yang dikemukakan oleh Wills merupakan model konstruktif, interpretasi, kolaboratif, dan non-linear yang pertama bersifat mengulang-ulang atau rekursif dan perenungan atau reflektif. Di samping itu, model R2R melibatkan penggunaan secara kolaboratif dalam pengembangan produk sehingga pengguna berpartisipasi, tidak menempatkan tujuan sebagai pemandu pengembangan melainkan ditentukan bertahap selama proses pengembangan, meyakini perancangan terus-menerus berkembang, melakukan strategi evaluasi proses secara otentik, dan menggunakan data subjektif kualitatif sebagai bahan untuk merevisi produk yang dikembangkan. Sebagai pendekatan atau metode kualitatif yang konstruktivis, interpretivis, model
R2D2 tidak menguji efektivitas produk yang dikembangkan, melainkan hanya menguji kelayakan atau akseptabilitas produk secara kualitatif, yang oleh Wills disebut strategi evaluasi atau uji coba produk secara kualitatif. Lebih lanjut, model R2D2 tidak berorientasi pada langkah pengembangan secara berurutan dan prosedural, melainkan berorientasi pada fokus pengembangan. Dalam model R2D2, fokus pengembangan terdiri atas penetapan, penentuan desain dan pengembangan, dan penyebar luasan. Menurut Sugiono, langkah-langkah penelitian dan pengembangan terdiri dari 10 langkah, yaitu yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, desain produk. 4, validasi desain. 5, revisi desain. 6, uji coba produk. 7, revisi produk. 8, uji coba pemakaian. 9, revisi produk. Dan yang terakhir adalah produksi massal. 10. Model penelitian pengembangan ADE. Sesuai namanya, model ini merupakan model yang melibatkan tahap-tahap pengembangan model dengan 5 langkah atau fase pengembangan yang meliputi 1, analisis. Tahap ini meliputi identifikasi kebutuhan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan analisis sumber daya yang tersedia. Langkah-langkah dalam tahap ini antara lain mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, menetapkan tujuan pembelajaran, menganalisis sumber daya yang tersedia, dan mengevaluasi ketersediaan teknologi yang dibutuhkan. Yang kedua, desain. Tahap ini meliputi perancangan pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, dan pembuatan skenario pembelajaran. Langkah-langkah dalam tahap ini antara lain menetapkan konten pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menentukan asesmen yang digunakan, dan menyusun skenario pembelajaran. Yang ketiga, develop atau pengembangan. Tahap ini meliputi pembuatan materi pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan. Langkah-langkah dalam tahap ini antara lain menyusun materi pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran, dan mengevaluasi kualitas materi pembelajaran. Yang keempat, implement atau implementasi. Tahap ini meliputi pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancangkan. Langkah-langkah dalam tahap ini yang pertama, melakukan uji coba pembelajaran, mengevaluasi implementasi pembelajaran, dan melakukan perbaikan pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluate atau evaluasi. Tahap ini meliputi evaluasi hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Langkah-langkah dalam tahap ini antara lain mengukur hasil pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan pembelajaran. Sekian penjelasan saya tentang model yang terdapat dalam penelitian R&D. Semoga bermanfaat. Terima kasih.